Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sanggup, jumpa lagi bersama saya Vicky Atindanu dan Mas Karyono. Salam persahabatan. Nah, Mas Karyono, Iya. menyambung episode sebelumnya. Iya. Ini ada keterkaitan. Hari ini kita mau coba kupas mengenai meditasi. Iya. Kalau yang saya pernah tahu atau mungkin ada beberapa juga obrolan teman-teman meditasi itu kan banyak sekali cara melakukannya seperti apa ya. Iya. Kalau untuk di PPS Budi Sejati sendiri dan sejauh pemahaman masyarakat, meditasi itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, saya mau tanya dulu. Pertanyaan Anda itu dari berdasarkan apa? Apakah inisiatif atau petunjuk atau mungkin karena melihat seseorang dan sebagainya? Itu apa dasar apa Anda menanyakan seperti itu? Ini pengalaman pribadi saya juga. Satu itu, yang kedua di luaran saya banyak sekali mendengar informasi meditasi itu adalah hal yang seperti ini, hal yang seperti ini. Nah, kalau di Budi Sejati sendiri dan pemahaman masyarakat, ya, bahwa meditasi itu sebenarnya definisinya apa sih? Jadi gini, kalau meditasi itu sebenarnya kalau di dalam Budi Sejati ya di kita terima mungkin hanya beda istilah ya. Kalau saya lebih condong mengatakan relaksasi. Relaksasi itu sebetulnya ada orang menyebutkan meditasi, semedi dan sebagainya lah ya. Itu menurut versi yang Budi Sejati yang saya dapat adalah itu sifatnya relaksasi. Nah, relaksasi itu dengan kata-kata relaksasi itu berarti penenangan ya, penenangan diri, penenangan pikiran. Itu menurut paham saya dan paham dari Budi Sejati. Nah, kalau relaksasi yang artinya tadi penenangan, ya, artinya kurang lebih kalau kita mencari ketenangan dan ketenangan, ya, kita masih ada hubungannya. Ya. Bisa nggak kita dapat melalui relaksasi itu untuk proses penenangan sampai nanti kita pada saat mau melakukan relaksasi itu seperti apa sih? Oke. Jadi memang saya perhatikan atau semenjak saya dari kecil atau sebelum kita dengar dari guru kita, sebelum dari agama apapun masuk ke sini itu sebenarnya orang-orang pribumi itu adalah khususnya dari Indonesia pribumi ya, itu sudah melakukan seperti itu, cuman dia dengan cara-cara yang berbeda tapi tujuannya sama. Terus masuklah mungkin dari salah satu aliran yang pengembangan agama lewat sini, yaitu pertama kali Hindu ya. Nah itu mungkin semakin memperkuat diri untuk mempelajari sesuatu seperti relaksasi. Terus relaksasi itu sebetulnya kalau menurut paham saya ya, relaksasi itu tujuan kita adalah bagaimana kita pendekatan diri dengan sang pencipta sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing atau kepercayaan yang kita anut dengan cara-cara seperti itu. Tapi intinya adalah mungkin itu adalah kalau di Budi Sejati adalah pendekatan diri dengan sang pencipta, yaitu kalau kita sebagai orang Muslim ya punya Allah lah gitu, atau Tuhan gitu. Itu hanya pendekatan diri saja, karena kita menyadari bahwa umat itu tidak ada apa-apanya ya, dan semua itu Allah sudah maha tahu apa yang akan diberikan pada umatnya, cuman itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Intinya adalah kita sebagai manusia kita hanya bicara atau berusaha atau ya berusaha lah gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menuju sesuatu itu kita supaya apa yang kita capai, dan dengan kerja keras, dengan apapun yang kita lakukan yang penting halal ya. Itu menurut masalah relaksasi awalnya. Dan saya juga pernah menanyakan sama yang kita lulus kita itu, ternyata relaksasi itu apa orang bilang meditasi atau seperti itu. Itu kalau kata zaman dulu ya. Mungkin kalau pejuang zaman dulu lagi yang saya pun senang sekali jalan ya. Tahu saya juga beliau senang sekali dengan meditasi. Nah, kalau untuk metodenya yang di Budi Sejati, metode ini saya dapat sebelum kita dulu sama sekali
saya udah pernah sering kita angkat atau kita pernah sering kita ceritakan bahwa awal mula dari saya mendapatkan ilmu berjihad itu gara-gara bukan mencari ilmu, tapi kita mencari hidup atau mati karena kondisi ya. Tapi saya sama sekali nggak punya niat untuk mempelajari sesuatu, karena intinya kita karena kondisi seperti itu, saya tinggal dua pilihan, atau mati kita serahkan semuanya. Alhamdulillah kita diberikan suatu petunjuk untuk hidup layak seperti orang-orang ya. Nah terus di samping itu malah kita diberikan suatu wawasan atau tambahan-tambahan ya, mungkin orang bilang ilmu lah katakan, itu langsung dari Allah melalui tempat-tempat yang pernah kita singgah ya. Itu terus saya mendapatkan suatu cara di satu tempat. Kita dulu pernah, kita belum mengenal agama, terus terang aja saya belum mengenal agama Pak. Saya hanya intinya adalah kita hanya percaya sama Allah Tuhan, bahwa saya itu harus bagaimana apapun yang ditentukan Tuhan atau Allah, kita serahkan diri. Nah, setelah itu kita mendapatkan satu tempat, itu diberikan pertama kali bahwa kita itu dengan duduk dengan sangat tenang sekali, karena kita sudah mentok dah pokoknya, dengan tanpa sudah berhari-hari, berbulan-bulan, berbulan-bulan kita gak cuma duduk dari air, atau saya perserahkan diri benar-benar suatu tempat, yaitu tepatnya adalah di Seloning, adalah bukit makam Seloning, bukit di pantai. Nah itu saya diberikan gambaran waktu itu, karena saya sudah menyerahkan diri semuanya, apapun yang dikehendakin Allah kita akan menyerah. Monggo lah silakan. Tahu-tahu saya lihat satu gambar dengan kita fokus kita juga cuman intinya adalah kita itu tenang aja kalau dipikiran. Tahu dikasih tahu gambaran. Nah itu yaitu udah bilang pernah saya ceritakan juga di episode yang lalu, kita pernah dapat gambaran saya naik, tahu-tahu naik di atas puncak gunung, lihat pemandangan bagus, kita turun, terus akhirnya saya konsoli guru kunci bahwa nakar sing tok suwun wis cepat, yang kamu minta udah dengar. Sekarang mau pulang silakan, mau meneruskan perjalanan silakan, tapi yang anda yang nakar suwun itu wis cepat. Mungkin itu adalah mapamu waktu itu. Saya pulang benar, itu satu kenyataan bahwa pulang baru dapat 2 hari, dicari orang, suruh kerja. Itu satu. Terus saya di situ meyakini ternyata pada saat kita dengan permintaan yang fokus betul-betul, tidak mikir yang lain, tujuan kita hanya mati atau mukti, ternyata dikasih petunjuk gambar tepat sekali. Lalu saya kerja, terus kita jalan. Dan dia mengatakan, jalanmu kok ini, jalanmu dari sini, jangan ditinggal, teruskan aja kerjaan ini. Nah, akhirnya terus aku pun kok bisa begitu ya, jadi juga akhirnya terus aku selalu mohon petunjuk di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang kita singgah, ya kan. Nah, cara meditasi yang baik itu tujuan kita satu, saya meyakini Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu apa yang dirasakan, dipikirkan, apa yang dicita-citakan umatnya. Jadi nggak usah perlu kita sebut pun, Allah udah tahu. Yang penting intinya kita adalah kita bagaimana pendekatan yang baik, mensyukuri yang baik. Jadi tadi saya kita mempelajari meditasi, saya meyakini sekali adalah gambaran yang 15 itu jadi kenyataan. Atas bimbingan juga dari juru kunci Seloning, makam Seloning di daerah pantai selatan Yogyakarta. Terus akhirnya saya semakin kuat untuk bagaimana mendalami ya, untuk supaya lebih sempurna dalam kita belajar meditasi, untuk ketenangan dan apa yang menjadi angan-angan kita itu bisa terlaksana. Tapi kita sadar bahwa kembali lagi bahwa Allah itu adalah Maha Tahu, Maha Penentu. Orang bilang itu Allah mau dimati atau kangkari jagat atau Maha Penentu. Kalau saya jadi kenyataan, semakin kuat saya mempelajari. Apa yang kita buat tadi adalah suatu sugesti yang kuat, bahwa kita menjalankan sesuatu dengan sugesti yang kuat, saya yakin Allah akan memberikan petunjuk dan janji. Tapi semua itu adalah menentukan. Kita punya permohonan. Tapi kalau kita memang Allah tidak mengendaki seperti itu, tidak
bisa, nggak bisa. Jadi Allah yang menentukan. Cuman yang penting kita bagaimana pendekatan diri yang baik. Jadi ada image atau persepsi dari orang mungkin ya, maaf ya, itu dari orang lain mengatakan meditasi musyrik, minta-minta, itu monggo silahkan. Tapi untuk dipuji jati murni kita hanya mau sama Allah. Itu menurut yang saya jalankan. Cuman kita hanya saling menghargai semua ciptaan itu aja. Terus di dalam kita belajar meditasi yang baik adalah satu keyakinan yang kuat. Yakin bahwa saya melakukan ini bukan niat yang jahat, bukan niat yang jelek. Kita intinya adalah serah diri pada Allah. Tapi secara manusia normal, diciptakan normal, kita hanya ikhtiar dan berusaha. Ya. Tapi intinya kalau meditasi dan meditasi, kalau di Buddhis jati memang sama lah ya Mas? Sama. Hanya istilah yang berbeda. Nah, kalau zaman sekarang kan ada lagi nama lain ya Mas? Nggak tahu, kalau yang sekarang tuh ada juga orang yoga. Itu juga katanya kan cara mencari tenang dengan cara Ya. itu sama nggak sih sebenarnya dengan relaksasi? Saya yakin semua tujuannya sama ya. Cuman kita hanya mungkin cara yang berbeda. Karena yoga itu kalau nggak salah menurut paham saya itu asal itu kan dari India ya. Kalau nggak salah itu menurut paham saya. Tapi benar atau enggak saya nggak ngerti. Tapi menurut saya itu adalah munculnya nama yoga itu kan dari setelah dia masuk ke sini mengembangkan agama ya kan, terus muncullah yoga. Sebetulnya sebelum yoga pun orang-orang dulu udah banyak yang melakukan, cuman dia nggak tahu itu namanya apa, istilah apa, dan cuman caranya sudah sama sebetulnya, tujuannya sama, cuman kan kita nggak tahu tujuan, tapi saya yakin tujuannya sama. Cuman kalau ya yoga itu kan namanya senamnya, ya relaksasinya ya, tapi untuk bela diri ya kayaknya enggak. Nah sedangkan kita diberikan suatu ketenangan, kesehatan, bela diri, dan cara-cara meditasi yang baik gitu kan. Nah, kalau meditasi atau relaksasi ya, kalau di Buddhis jati kita istilahnya, manfaatnya apa? Satu ya, manfaatnya itu banyak menurut saya. Satu meditasi itu sebelum belajar meditasi menurut di Buddhis jati ini ya, paham dari kita adalah kita bagaimana belajar dasar konsentrasi. Belajar konsentrasi yang baik dengan tahapan-tahapan ya kan. Terus yang kedua adalah kita jangan sampai selama kita belajar itu memikirkan hal-hal lain ya. Terus dalam melakukan relaksasi itu dia gampang ya, tidak gampang. Sedangkan belajar konsentrasi dasar untuk meditasi atau relaksasi itu sangat sulit, perlu waktu ya, proses. Kalau itu aja belum sampai ketemu titik apa yang kita harapkan untuk belajar meditasi kurang maksimal. Ya mungkin diterima misal suatu permohonan dengan meditasi, karena konsentrasi kacau belum bisa fokus. Semua permohonan itu pasti diterima, cuman hanya sekian persen. Tapi kalau kita menjalankan dengan sempurna bisa 99% diterima. Itu bedanya itu. Nah, relaksasi satu untuk ketenangan. Karena dengan kita melakukan relaksasi di bias ini ya, jadi yang saya temukan ketenangan. Tapi dalam melatih ketenangan pun gangguan juga banyak. Kita harus bisa mengatasinya. Yang kedua untuk kesehatan. Jadi semua dengan relaksasi ini semua darah lancar. Semua darah lancar, semua tenang. Jadi dalam segi kesehatan pun kita sudah kesehatan. Ya. Nah untuk belajar meditasi memang kita butuh suatu pembimbing yang profesional, tidak sembarang orang. Karena takut kita salah arahkan aja jadi kacau ya. Tadi kan ada salah satunya ketenangan. Kalau kita lihat zaman sekarang kan pasti bermanfaat. Betul. Itu kalau di Buddhis jati sendiri itu lama nggak sih Mas proses kita coba cari untuk belajar meditasi, kita bisa belajar konsentrasi itu
lama nggak kira-kira? Tergantung dari individu ya. Karena ada juga yang memang sudah sugesti yang kuat dan dia tidak merasa bahwa dia akan mengganggu aktivitas yang lain atau campur aduk dengan yang lain, saya kira lebih cepat. Tapi ada juga yang susah itu karena apa? Untuk melatih konsentrasi aja kita butuh waktu. Nah suatu saat makanya kalau di kita kadang-kadang kita pancing dengan melihat titik. Nah titik ini suatu jarak semeter, kita ngelihat titik hitam bulat sebesar uang logam 500-an nempel di tembok, jajar depan dan jajar kita lihat, itu melatih konsentrasi. Nah sampai melihat titik itu sesaat hilang itu. Toh nanti muncul lagi tapi terus itu dasar. Nah di samping itu juga itu dasar jadi mempelajari ilmu hipnotis. Hipnotis ya. Itu dasar juga. Terus ada tahapan lagi kita melihat lilin, nyala lilin. Itu hanya proses melatih untuk si individu orang itu mempelajari konsep yang baik. Nah sebetulnya tanpa itu pun kalau orang itu udah memang kelihatan kuat dan dia memang udah mantep lah gitu ya, itu seperti itu. Karena apa? Ada orang bisa konsentrasi dalam doa aja misalnya. Orang sugestinya lebih condong ke lihat. Nah, sedangkan kalau di BS ini setahu saya kita bagaimana menghadap Allah kan, dengan cara yang baik. Nah, sedangkan Allah itu nggak kelihatan kan. Di semua ciptaan yang Allah itu ada yang ciptaan itu ada 4 ya kan. 1 angin, surya itu panas termasuk matahari, kedua tirta atau air, 4 bumi atau tanah. Nah ini dari 4 unsur dari ciptaan Allah yang alam nyata ini, itu yang nggak bisa dilihat atau bisa dirasakan, tapi nggak bisa dilihat itu hanya angin. Nah bagaimana kita melakukan fokusnya kemana? Nah di sini. Nah itu untuk melatih konsentrasi. Jadi tanpa melalui proses dari melihat titik, lilin dan sebagainya itu, kalau memang dia sudah kuat sekali bisa aja. Ya, bisa aja. Nah cuman fokusnya kemana sih konsentrasi yang baik. Nah, nanti dari belajar meditasi ini yang kita dapat satu kesehatan, karena semua darah lancar, karena kita dengan relaksasi lemas semua kan itu. Nah dengan posisi duduk bisa, dengan posisi tidur bisa, termasuk yang penyembuhan penyakit itu. Nah dengan posisi siapapun bisa. Ada juga yang dia orang-orang dulu nih ya, itu hanya belajar, itu dia nggak belajar sesuatu. Cuman dia apa? Jam 12 malam mandi keramas, pakai pakaian longgar yang bersih, duduk di depan pintu, tengah malam jam 12, udah fokus. Itu pun bisa. Itu zaman dulu pernah saya lihat ada orang seperti itu. Ternyata saya tanya, dia bilang meditasi. Cara seperti itulah. Jadi meditasi menurut saya itu nggak ditentukan duduknya. Dengan posisi apapun. Nah kalau kita lagi sakit, atau lagi sakit tangan atau kaki nggak bisa duduk, gimana? Ya posisi apapun bisa. Yang penting intinya adalah bagaimana kita bisa fokus pada Sang Pencipta. Konsentrasi itu ya. Sedangkan Sang Pencipta itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dari 4 unsur kehidupan. Ya. Berarti memang intinya sebenarnya nggak hanya tergantung posisi ya. Enggak. Tapi bagaimana cara kita bisa konsentrasi, Betul. fokus. Betul. Oke. Nah, kalau tadi ada ketenangan, termasuk tadi kesehatan. Nah, kalau kita beribadah mas kan, apa itu bisa melatih untuk kita lebih khusyuk? Apa itu mungkin bisa? Jadi gini, yang penting kita belajar sesuatu ilmu ya. Ilmu itu adalah kita belajar untuk mengerti. Jadi belajar syukur-syukur. Nah dari belajar relaksasi, meditasi, keuntungan kita satu, kita bisa membantu ya, bukan mencampur adukan loh ya, membantu dalam ibadah kita sesuai dengan agama. Jadi sebelum kita menjalankan kewajiban sesuai dengan agama kita, lebih baik kita duduk dulu, tenangkan dulu, fokus, baru kita masuk ke ibadah. Kan saya lihat banyak orang ibadah, selesai udah, ya kan? Nah itu harus ada tatanan. Lebih baik kita santai dulu, tenang, ya kan? Setelah tenang, fokus, baru kita menjalankan
kita menjalankan baru apa yang kita mohon. Ya. Jadi jangan sampai kita campur aduk. Nah, saya yakin Allah merhatiin banget itu. Ya. Jadi banyak benar-benar kita benar sujud di depan Allah mohon sesuatu. Tapi apapun kita mohon jangan maksakan diri. Itu Allah menentukan karena kita sudah ada garisnya. Jadi manfaat meditasi banyak sekali untuk segalanya, untuk yang membantu sesama umat yang membutuhkan banyaklah luas dalam meditasi. Kalau kita bisa konsentrasi yang benar-benar bisa fokus, terus kita itu nanti akan bisa digunakan untuk membantu siapapun sesama umat dengan yang murni nih ya, bisa mendapatkan sesuatu kepekaan, dengar suara tapi nggak tahu jadi tapi jadi kenyataan. Nah terus juga ada melihat kepekaan, kita melihat sesuatu alam gaib di balik sosok di belakang takdir. Terus ada juga yang pelik, yaitu hati. Itu yang paling benar. Nah itu kepekaan tiga tingkat benar, tapi lebih yang ini lagi hati. Jadi orang bilang pelik. Jadi kerja karena menyelesaikan masalah itu bukan pikiran main, tapi hati. Karena pikiran itu banyak kotor, banyak salah. Tapi kalau ini nggak bisa. Pernah tak angkat itu bahwa hati itu nggak bisa dibohongi. Ya. Nah, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Bijaksana Guru, meditasi di Budi Sejati ada ya? Ada. Tadi juga saya dapat coachnya ternyata. Kalau teman-teman dan sahabat Budi Sejati mendengarkan, asal jeli aja. Saya jadi seneng nih Mas Kar. Jadi tahu kunci juga. Ya. Tapi ya itu satu ilmu ya. Karena di luaran juga saya kan sering kali mendengar bahwa meditasi itu pada pandangan orang ternyata itu ya memang kembalinya meditasi. Kalau kita mau ya kita kan mau nanya pada Allah. Nggak mungkin kita lomba yang lain kan jatuhnya musiknya. Tapi ya kembali ke kita juga masing-masing bahwa di balik meditasi itu ternyata pernapasan yang bikin kita sehat juga. Kemudian cara kita tadi berlatih konsentrasi betul seperti itu. Dan kalau pada saat kita beribadah kita jadi lebih mikir. Nah, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Bijaksana Guru, tadi kita juga udah dengarkan penjelasan Mas Kar ya mengenai relaksasi yang di Budi Sejati ya. Kalau kita tanyakan tadi manfaatnya ternyata banyak sekali. Satu yang pasti sehat ya. Kesehatan. Yang pasti kita juga jadi tenang. Hari gini zamannya orang stres banyak, kita juga tidak bisa tenang. Dan kita bagaimana fokus, benar-benar kita fokus menghadap pada Allah pada saat kita memohon sesuatu. Ya. Lagi relaksasi tadi ya. Dan yang terakhir tentunya harapannya sih kita sehat. Betul. Dan juga jangan lupa sebelum kita melakukan relaksasi doa, tetap ya tenangkan dulu pikiran. Betul. Nah, mungkin kita akan bahas lebih detail lagi Mas kan di episode selanjutnya. Ya boleh. Nanti saya akan coba share. Ya. Untuk sementara itu dulu lanjutan Mas Kar ya, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Bijaksana Guru. Nanti kita akan coba ulas mengenai relaksasi atau meditasi yang ada di Budi Sejati seperti apa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apabila ada yang ingin masukan, ada pertanyaan, monggo. Mas, nanti kita akan coba jawab sebijaksana mungkin. Dari saya cukup Mas Kar. Cukup. Terima kasih. Saya Vicky Abindan Ucablaka dan Mas Haryono. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.